ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, yang pertama terkait dengan masalah kalimat musik dulu. Iya, kalimat musik ini semuanya mengetahui ya bahwa ini bukan dari peletakan lafaz di dalam bahasa Arab, tapi asal penggunaannya itu dari bahasa Yunani. Iya. Kemudian dari mendefinisikannya, disebutkan definisi-definisi di kalangan orang yang mendefinisikan setiap ilmu dengan definisi, dan definisikan juga oleh para ulama dengan hakikat dan makna yang sebenarnya. Baik, ya kalau di dalam istilah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah, wa kullu man lahu ilmun bi ahwalis salaf ya'lamu qat'an annahum bura'a'u minal Qur'an bi alhanil musiqah al mutakallafa. Kata beliau, setiap orang yang punya ilmu tentang kondisi kehidupan para as-salaf, dia akan mengetahui secara pasti, qat'an secara pasti, annahum bura'a'u, bahwa mereka ini semuanya berlepas diri, tidak ada hubungan dengan membaca disertai lahan lirik-lirik musik yang penuh dengan takalluf. Lalu beliau katakan musik itu apa? Allati hiya iqa'atun wa harakatun mawzunatun mamdudatun mahdudatun. Dan musik itu adalah iqa'at. Dia adalah penerapan dari nada-nada, waharakat dan harakat-harakat, mauzuna yang tertimbang, ma'duda terhitung, mahduda dan terbatas. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan istilah musik oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau Ibnul Abidin, beliau bahasakan beliau bahasakan dengan bahasa yang lain. Ibnul Abidin ini dari ulama Hanafiyah. Kata beliau rahimahullah, wa ilmul musiqa bikasril qaf, dikasrah qafnya. Bisa dikatakan ilmul musiqi huwa ilmun riyadiyun yu'rafu minhu ahwalun nagam wal iqa'at. Dia adalah ilmu riyadi, pelatihan, yang dikenal darinya kondisi an-nagam, irama-irama, wal iqa'at, dan bagaimana pelantunannya, wa kaifiyatu ta'lifil luhun, dan bagaimana menyusun lirik-lirik, wa ijadul alat, dan bagaimana mengadakan alat-alat untuk hal tersebut. Iya. Baik. Maudu'uhu as-saut min jihati ta'thirihi fin nufus. Tema pembahasan musik ini adalah suara, dari sudut bagaimana suara ini memberi pengaruh ke dalam jiwa. Bi'tibari nidamihi fi tabaqatihi wa zamani. Diukur dari sudut tingkatannya dan waktunya dan masanya. Itu yang disebut dengan al-musiqa. Iya. Dan Khawarizmi ketika berbicara tentang bab musiqa,
dari kitab Mafatih Al-Ulum, ketika dia definisikan tentang iqa, dia katakan al-iqa huwa naqlatu 'ala an-nagam fi azminatin mahdudatil maqadir. Dia adalah an-naqlah, perpindahan terhadap irama dengan masa yang telah ditentukan waktunya. Baik di maklum ya, di dalam musik itu dia ada timbangannya, ada berpindah dari sebuah irama ke irama lainnya. Kadang dia tahan berapa lama di situ, ada waktu dia menahannya, memperpanjangnya. Nah, itu semuanya masuk di dalam kategori ilmu apa? Ilmu musik. Karena itu kata Siddiq Hasan Khan, iya, dia sebut bahwa ilmu al-musiqa itu pembahasannya ada dua pembahasan pokoknya. Pembahasan yang pertama adalah kondisi irama, kemudian yang kedua waktu di dalam mengiramakannya. Yang pertama disebut ilmu ta'lif, bagaimana merangkai, menyusunnya, dan yang kedua disebut ilmu iqa, bagaimana dia melantunkannya, mengiramakannya, menerapkannya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan ilmu musik. Ya kalau dilihat dari sini di pembahasan apa namanya al-musiqa, itu ada didefinisikan di dalam kamus bahasa Arab juga ada. Ketika dia sudah masuk dari bahasa Yunani diarabkan, maka orang Arab mendefinisikannya. Iya. Karena itu disebut di buku-buku bahasa. Dan ini ada makna disebut oleh Al-Azhari, Ibn Mandur, Az-Zubairi, ya, tentang al-iqa itu, bahwa dia adalah apa namanya, al-iqa al-hanul gina, itu lirik-lirik nyanyian, lirik gina yang disenandungkan, sebab kata nyanyian ini kan kalau bahasa Indonesia, nyanyian kan banyak bentuknya ya, yang disenandungkan juga banyak bentuknya, iya. Tapi ketika para ulama mutlakkan kata al-gina yang mereka inginkan itu adalah gina yang diharamkan, Baik, dari sinilah kita akan mulai memasuki penyebutan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum dari gina dan musiqa ini. Baik. Dan ada hal yang juga perlu saya ingatkan ya. Dan ini membantu kita untuk memahami pembahasan-pembahasan yang akan datang. Bahwa orang Arab dulu itu di pembahasan syair, mereka hanya mengambil bagian-bagian menyusunnya. Iya. Hanya mereka perhitungkan harakat, timbangan, yang mana yang diharokati, yang mana yang disukun. Adapun menyanyikannya, melantunkannya, ada dari lirik-liriknya, itu datang belakangan terjadi. Iya. Setelah ada namanya Al-Huda, di mana mereka mulai ketika mengembalakan unta, kadang mereka berucap sesuatu yang kayak dilantunkan begitu, itu baru mulai terjadi di masa itu. Baik. Nanti setelah itu, begitu Islam itu datang, hal tersebut ditinggalkan. Masuk kembali datang setelah umat ini mengenal dari semakin luas wilayahnya. Akhirnya ada tawanan-tawanan perang yang datang dari mana? Dari negeri-negeri ajam. Mereka inilah yang datang di tengah umat Islam. Sebagian dari mereka membawa dari lirik-lirik, musik-musik ini akhirnya berpengaruh ke mana? Ke umat Islam. Berpengaruh ke umat Islam. Jelas ya? Ya kalau dari sudut sejarah kita juga sudah bisa memahami bahwa itu sesuatu asalnya tidak masuk di tengah umat Islam. Itu pada dasarnya. Iya. Ya kalau dia disebut dari pembahasan musik itu, dia dipakai untuk alat-alat juga.
Makanya alat-alat yang dipakai bermusik dengan berbagai bentuknya itu disebut sebagai musik. Seperti gitar, gendang, seruling, ya, dan yang semisal dengannya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa musik itu dia adalah ibarat tentang suara yang sudah teratur ukurannya, pelantunan-pelantunan, irama-irama, ya, irama-irama yang terukur dan diberi ukuran di dalam melantunkannya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan al-musiqa. Kalau bahasanya di dalam umat Islam itu disebut dengan nama al-ghina. Disebut dengan nama al-ghina. Dan itu ada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tafsir para as-salaf rahimahumullahu taala berbicara tentang hal tersebut. Baik.